Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bidan Muda Aceh. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin menjawab juga ya pertanyaan dari teman kita yang sudah meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Yang dimana pertanyaannya adalah, Kak, bisa bawa keluarga dan anak tidak ya ke luar negeri atau ke Arab Saudi? Nah, sekarang kita jawab ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang sudah lama bekerja di Arab Saudi atau mungkin baru bekerja di Arab Saudi tapi punya planning ingin membawa keluarga, anak, suami, orang tua dan lain sebagainya, itu boleh dan bisa ya, boleh-boleh saja dan bisa-bisa saja. Tapi semua itu butuh pengurusan. Ya, umpamanya nih, kalau teman-teman sudah di luar negeri ya, yang pertama udah pasti dong teman-teman harus persiapkan dananya dulu ya, harus punya uang. Jadi salary yang udah teman dapatkan harus dikumpulkan dulu supaya bisa memfasilitasi semua keluarga yang mau datang kemari gitu kan. Karena apa? Dari pihak rumah sakit atau pihak tempat kita bekerja mereka tidak tahu menahu soal keluarga mau kita bawa kemari, baik itu tiket apa segala macam enggak, karena fasilitas yang kita dapati hanya untuk kita pribadi walaupun kita free tiket pulang pergi ya saat cuti tahunan gitu. Tapi kalau untuk keluarga mereka tidak memfasilitasi. Nah, kalau teman-teman semisal mau bawa keluarga, bawa suami, anak atau keluarga intim lainnya, maka itu teman-teman satu harus punya duit dan udah dikumpulkan dulu dananya. Minimal ya kalau untuk saran saya 6 bulan salary Anda sudah punya pegangan untuk 6 bulan salary Anda. Jadi artinya kira-kira kalau sesuai dengan gaji yang Anda peroleh, sudah Anda kumpulkan minimum 6 bulan, maka itu boleh Anda mau planning bawa keluarga. Karena kenapa? Sangat banyak sekali uang yang perlu dihabiskan, yang dibutuhkan untuk mengurus semua dokumen dan persyaratan yang berlaku gitu. Contoh umpama Anda ingin membawa anak Anda atau suami Anda atau istri Anda gitu ya. Jadi Anda harus persiapkan dulu visa. Nah, pengurusan visa dulu. Jadi kalau mau pengurusan visa itu tergantung, bisa langsung ditanyakan ke tempat rumah sakit Anda bekerja. Ya, kalau istri Anda mau kemari atau suami Anda atau anak Anda, jadi boleh Anda tanyakan untuk pengurusan visanya itu dari rumah sakit Anda. Jika memang mereka berkenan. Tetapi jika memang mereka tidak berkenan, maka Anda harus cari agensi lain yang bisa mengurusi visa visit untuk keluarga Anda. Jadi kalau semisal nggak bisa juga, Anda bisa cari relasinya itu yang ada di Indonesia. Ada kok itu yang memang khusus ngurus-ngurus untuk visa gitu ada. Nah, itu semua biayanya ya berdasarkan dari pengalaman teman saya ya, berdasarkan sharing yang dia sampaikan ke saya, dia butuh untuk pengurusan visa itu kurang lebih kalau nggak salah sekitar 2 jutaan. Jadi ya urus paspor dulu, kemudian di stamp visa, dibawa visanya itu ke tempat visa ya, tempat pengurusan visa kayak Tashil kalau nggak salah ya di Jakarta itu, lupa saya, mohon maaf. Nah, jadi nanti diuruskan dulu di sana. Jadi harus dari sini dulu pengurusan, baru nanti dikirimkan ke sana, nanti proses lagi di sana, nunggu apa segala macam. Itu bisa berlangsung hingga 1 hingga 2 bulan ya. Tapi tergantung lagi dengan birokrasi yang mereka layani, karena itu tergantung berdasarkan servis dari pihak kantor tersebut yang bersangkutan gitu kan. Jadi kalau mereka kerja cepat ya cepat jadinya, kalau enggak ya mau gimana, sebulan 2 bulan baru bisa diproses apa segala macam. Jadi uruskan dulu visanya, baru nanti udah selesai Anda bayar ya, setelah bayar baru Anda pesankan tiketnya. Nah, setelah Anda pesankan tiketnya, baru deh bisa berangkat kemari. Sesampai di sini, visa visit ini berlaku hanya untuk 3 bulan, ya. Berlaku hanya untuk 3 bulan. Lebih daripada itu, Anda harus memperpanjang. Jadi, saat Anda ingin perpanjang, itu nanti di sini ada lagi pengeluaran biayanya sekitar 1 hingga 2 juta juga. Atau sekitar, ya, 1000-an ya kalau nggak salah, 1000-an rial gitu, 500 rial, tapi kan biaya transportasi apa segala macam untuk kita urus ini itu masuk lagi biayanya gitu kan. Jadi adalah sekitar 1000 rial. Jadi kok 1000 rial ya, kok Indonesianya sekitar 4 jutaan gitu. Nah, itu dia. Jadi nanti semisal udah diperpanjang nih,
mau stay di sini lama, otomatis Anda disarankan untuk buat ikamah. Nah, untuk buat ikamah ini seperti halnya kalau di Indonesia KTP ya, kartu identitas. Jadi harus dibuat supaya lebih aman gitu kan. Nah, kemudian nanti setelah dibuat kartu ikamah ini juga butuh biaya untuk buatnya. Kalau di Indonesia kan cuma tinggal daftar, udah selesai ya kan, nggak ada biaya. Paling biaya untuk fotokopi, pas foto dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini memang butuh biaya lagi untuk buat ikamah, dan itu untuk 1 tahun ikamah itu harganya sekitar 550 rial. Kalau di Indonesia kan maka itu sekitar 2 jutaan. Nah ya, sekitar 2 jutaan. Jadi makanya saya bilang itu duit semua gitu ya. Semua butuh duit dan biaya itu mahal. Makanya kalau saya bilang ya, kalau kita mau tinggal luar negeri, nafas pun itu uang. Karena semua itu biaya, butuh biaya. Semua itu berbayar, nggak ada yang gratis gitu. Kalau untuk hal-hal lain seperti makan apa tempat tinggal segala macam kan harus bayar pajak. Selain bayar pembayaran resmi, pembayaran rutin, tapi itu juga harus bayar pajak kan. Nah, kalau untuk tinggal KTP aja gitu, ikamah aja harus bayar. Jadi semua napas ini setiap detik geraknya itu berbayar gitu. Nah, nanti setelah selesai udah punya ikamah, baru udah bayar sekitar 2 jutaan. Udah selesai, jadi boleh deh tinggal di sini nggak kapanpun ya. Per 3 bulan harus perpanjang lagi visa, dan itu visa visit. Dan maksimum dalam 1 tahun 3 kali perpanjang ya, maksimum 3 kali perpanjang. Jadi kalau semisal lebih daripada itu, Anda harus pulang dulu ke Indonesia, kemudian balik lagi. Itu udah aturan ya, karena kenapa? Anda kemari sebagai visa visit, jadi otomatis Anda harus nggak boleh berkepanjangan dan berkelangsungan untuk tinggal di sini. Tapi kalau memang visanya adalah visa kerja, maka itu lebih gampang, nggak masalah. Anda cukup ikamah saja yang perlu Anda perbaharui, nggak perlu perbaharui visa. Soal visa itu nggak ngaruh, karena yang Anda perlu perbaharui adalah ikamah. Ikamah aja tiap tahun sekitar 550, yaitu sekitar 2 jutaan lebih ya, sekitar 2 jutaan gitu. Jadi kalau untuk visa lain sebagainya nggak perlu lagi karena udah ada ikamah ya. Jadi boleh dipertimbangkan lagi kalau teman-teman mau bawa keluarga, mau bawa istri, mau bawa anak atau suami atau orang tua, nggak masalah. Nah, kemudian kita kaitkan lagi nih, semisal ke sana tuh untuk visa umrah, gimana? Bisa nggak? Nah, tanyakan lagi kepada pihak travel, visa umrah ini berlaku untuk berapa lama? Apakah hanya untuk umrah saja selama 12 hari atau mungkin 2 minggu? Ataukah boleh lebih? Biasanya sih setahu saya ya maksimum itu 3 bulan. Nah, jadi nggak masalah. Setelah itu perpanjang lagi, tapi itu untuk lebih meyakinkan, lebih baik teman-teman tanyakan lagi ke travelnya, bisa nggak. Dan mungkin kalau mau ambil visa untuk kunjungan visit keluarga, boleh juga itu bekerja sama atau tanyakan lagi ke bagian travelnya. Jadi mereka kan lebih paham karena mereka memang udah bekerja di bidang ini gitu kan. Jadi kalau mau jumpa orang tua saat umrah itu lebih baik saya rasa ya, karena ya paling kita tetap harus kirim biaya juga ya, karena untuk sekali umrah kan sekitar 25 jutaan. Jadi ya sekitar 6 ribuan lah, 6 ribuan atau 5 ribuan yang perlu Anda kirimkan dana ke Indonesia untuk bisa datang orang tua kemari dan berjumpa saat umrah atau umrah bersama gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk haji Anda bisa tuh untuk mengundang orang tua kemari. Jadi ibaratnya nih, orang tua pengen haji ya, tapi udah lama nggak bisa haji. Kan kalau di Indonesia haji harus antri ya. Antri sampai dengan berapa tahun itu, 20 tahun gitu kan, dan kita harus nyicil apa segala macam. Tapi kalau semisal Anda sudah bekerja di sini dan Anda ingin orang tua Anda pergi haji, itu boleh Anda undang orang tua Anda kemari, seperti visa visit gitu atau undangan visa haji kalau nggak salah ya. Itu nanti saya tanyakan lagi gimana prosesnya, dan itu bisa nanti keluarga kita untuk haji bersama di sini saat sembari menjenguk atau membesuk kita di sini. Jadi banyak sekali ya peluang, dan alhamdulillah kalau memang itu bisa membantu, dan itu saya rasa boleh untuk dilanjuti ya planning Anda gitu. Nah, mungkin ada teman-teman lainnya yang ingin memberikan saran atau mungkin ada tambahan wawasan lainnya ya, pengalaman, boleh langsung tinggalkan komentarnya supaya bisa membantu dan juga menjadi referensi untuk teman-teman yang lainnya yang ingin mengetahui mengenai
bagaimana proses dan cara bawa keluarga ke luar negeri atau khususnya Arab Saudi. Jadi semoga membantu dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.